Bina Iman Ceria Paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat. Adik-adik, bulan September ini adalah bulan Kitab Suci Nasional. Bina Iman minggu ini adalah pertemuan bulan Kitab Suci yang ketiga dengan tema Yesus, Guru dan Mesias. Apa adik-adik? Temanya Yesus, Guru dan Mesias. Nah adik-adik, sebelum Bina Iman kita mulai, yuk kita awali dengan berdoa. Yuk sikap berdoa yang baik. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat-Mu hari ini. Sehingga pada hari ini kami bisa mengikuti Bina Iman dengan keadaan sehat. Bapa, semoga di bulan Kitab Suci Nasional ini kami semakin mampu mewartakan kasih-Mu, memanggul salib dengan melakukan suatu kebenaran dan kebaikan kepada orang lain. Mengikut Yesus dengan taat dan setia dalam ajarannya. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 35. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan bacaan Injil ya. Nah, di sini kakak akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, siapakah Yesus bagi saya? Ya, siapa Yesus bagi kalian? Ya, Yesus sebagai sahabat, Yesus sebagai guru, dan Yesus sebagai Tuhan. Dan masih banyak lagi tentunya. Mungkin adik-adik punya jawaban lain menurut pengalaman sendiri-sendiri ya. Nah, yang kedua, Yesus adalah Mesias. Artinya apa? Ada yang tahu? Ya, Mesias adalah penyelamat yang menderita, wafat, dan bangkit menebus dosa manusia. Mengikut Yesus, Sang Mesias, adalah dengan menyangkal dan memikul salib dan mengikut Yesus. Itu arti Yesus adalah Mesias. Yang ketiga, menyangkal diri. Artinya apa? Berarti tidak mementingkan kesenangan diri sendiri dan lebih mengutamakan atau mendekatkan diri pada perintah Tuhan. Nah, misalnya membantu orang lain yang membutuhkan, lalu memilih berdoa daripada bermain game. Jadi kalian yang suka bermain game, tinggalkan dulu untuk berdoa. Lalu memilih membantu ibu daripada bermain, dan lebih baik berbagi daripada berfoya-foya. Itu adalah contoh dari hal menyangkal diri. Yang keempat, memikul salib, rela berkorban untuk sesuatu yang benar. Misalnya, lebih baik diolok-olok daripada melanggar perintah Tuhan. Lalu belajar dengan tekun tanpa mengeluh. Jadi kalian belajar tekun dan tanpa mengeluh karena tugasnya banyak atau lain-lain. Dan yang kelima, poin yang terakhir yaitu mengikut Yesus. Artinya setia dan taat pada ajaran Yesus. Misalnya berdoa, membaca kitab suci, dan melakukan tindakan kasih. Nah, itu beberapa hal yang perlu kalian renungkan dari bacaan Injil minggu ini. Oke adik-adik, selanjutnya kalian akan melakukan aktivitas ya. Dan selamat berkegiatan. Halo adik-adik biak, kembali bertemu bersama Kak Chandra dalam kegiatan biak kita minggu ini ya adik-adik. Nah, minggu ini kita akan membuat hiasan dinding lagi. Nah, bahan-bahan yang perlu adik-adik siapkan sebelumnya adalah pertama, lem, gunting, kertas buffalo berwarna pink dan putih ya adik-adik, spidol, pensil. Nah, sekarang langkah pertama yang harus adik-adik lakukan, kertas buffalo yang berwarna pink ini adik-adik buat bentuk hati. Ya, dengan menggunakan pensil adik-adik buat gambar bentuk hati. Ya, kira-kira ukurannya segini ya adik-adik, jangan terlalu kecil karena nanti di tengah-tengahnya kita akan menuliskan huruf. Lalu setelah itu adik-adik gunting. Gunting membentuk bentuk hatinya ini.
Bila sudah dipotong berbentuk hati, adik-adik buat seperti ini sampai berjumlah 12 ya. Jadi adik-adik membentuk bentuk hati dengan menggunakan kertas buffalo pink sebanyak 12 biji ya, 12 buah. Kemudian pada masing-masing nanti kalau sudah jadi, ntar akan jadi seperti ini ya adik-adik. Nah, kemudian pada tiap-tiap bentuk hati ini adik-adik tuliskan huruf ya. Pertama, tuliskan huruf Y. Kemudian E, S, U, S, sehingga membentuk kata Yesus ya adik-adik. Pada 5 bentuk hati yang pertama adik-adik tuliskan YESUS yang berarti dibaca Yesus ya. Kemudian pada sisa kertas buffalo-nya yang bentuk hati lain yang belum ditulis, adik-adik tuliskan M, E, S, I, A, S ya, yang berbunyi nanti akan berbunyi Mesias ya. Adik-adik tuliskan kata Mesias, Yesus dan Mesias ya adik-adik. Kemudian pada bentuk hati yang terakhir adik-adik tuliskan Markus pasal 8 ayat 29b ya adik-adik. Ya, jadi adik-adik buat 12 bentuk hati dengan menggunakan kertas buffalo pink, lalu tuliskan huruf Yesus, Mesias, Markus pasal 8 ayat 29b. Ya, seperti itu adik-adik. Kemudian adik-adik tempelkan yang pertama huruf Mesiasnya, kata-kata Mesiasnya adik-adik tempelkan. Adik-adik tempelkan lem di belakang M dulu. Kemudian adik-adik tempelkan di bagian atas M. Kemudian E, tempelkan ke bawah. Seperti ini adik-adik. Tempelkan ke bawah. Agak merapat dikit ya. Pastikan adik-adik menempel agar cukup untuk menempelkan semua huruf ya. Jadi adik-adik tempelkan tulisan Mesias dan yang paling bawah nanti Markus pasal 8 ayat 29b seperti ini ya adik-adik. Kemudian kata Yesus ya adik-adik tempelkan di kiri kanannya huruf E dari Mesias ya. Jadi Y dulu di bagian pojok sini. Kemudian E di sini, kemudian U di sini, kemudian S di sini. Adik-adik tempelkan di huruf S, misalnya salah sebut di huruf S ya. Ditempelkan di samping huruf S. Nah, nanti jadinya akan seperti ini ya adik-adik. Yesus di kiri kanannya huruf S dari Mesias ya adik-adik. Kemudian adik-adik bisa menambahkan hiasan biar lebih bagus. Tempelkan. Adik-adik tambahkan hiasan detail apapun di sekitar kiri dan kanannya biar lebih tampak bagus. Adik-adik bisa tambahkan bintang, bisa tambahkan bulan, matahari, atau apapun sesuai selera adik-adik biar lebih tampak bagus ya adik-adik. Karena Yesus adalah
simbol cahaya hidup kita. Nah, bisa dilambaikan gambar-gambar biar lebih bagus ya adik-adik. Nah, sekian dari Kak Chandra untuk kegiatan aktivitas biak minggu ini. Sampai bertemu dalam kegiatan biak berikutnya. Semoga apa yang Kak Chandra ajarkan bisa adik-adik praktekkan di rumah. Sampai bertemu lagi. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan bacaan Injil, sudah mendengarkan renungan, sudah melakukan aktivitas ya. Nah, hari ini biak ceria kita akan kakak tutup. Sebelum kita menutup kegiatan biak hari ini, marilah kita mohon berkat dari Romo. Jadi, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa. Adik-adik yang terkasih, selamat pagi, apa kabar, berkat dalam. Hari ini kita baru saja mengikuti pendalaman kitab suci bersama dengan kakak-kakak pembina. Minggu keberapa? Masih ingat enggak? Minggu yang ketiga. Pada minggu yang ketiga ini kita diajak untuk merenungkan bersama Yesus sebagai guru dan Mesias. Mari kita akhiri setelah minggu kita mohon berkat Tuhan bagi keluarga, juga bagi semua orang yang kita bawa dalam doa-doa kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian beserta dengan seluruh keluarga senantiasa diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu dan berkah dalam. Bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan.